Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala lamma nazalat hadhil ayah, jadi ketika turunnya ayat ini ya, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, jadi ayat yang wa rahmati wasi'at kulla syai'in tadi, bahwa rahmatku meliputi segala sesuatu. Tatawila iblis alaihi la'natullah, maka berbanggalah iblis ya, ceritanya ketika ayat itu turun ya, ketika ayat itu turun iblis bangga. Iblis bangga. Artinya kata iblis bahwa ya, anna syai' minal asya'i, saya juga segala sesuatu, kata iblis ya. Saya juga sesuatu dari segala sesuatu. Berarti kalau begitu saya juga berhak dong mendapatkan rahmat dari Allah, kata iblis. Iblis aja ngarep. Iblis aja yang disebutnya laknatullah ngarep terhadap rahmat Allah. Masa kita yang mengaku beriman gak mengharap rahmat Allah? Kan gak masuk kan? Gak masuk akal tentunya mengaku beriman tadi tapi tidak mengharap rahmat Allah. Iblis aja ngarep ketika dikatakan bahwa warahmati wasi'at kulla syai'in, bahwa rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatu. Iblis gak ngarep, kalau begitu saya juga kan sesuatu dong, kata iblis. Sesuatu banget, kata iblis. Berarti saya juga berhak mengharapkan rahmat Allah, kata iblis. Kan begitu. Iblis yang dilaknat mengharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana likitabihi wa faddalana ala sa'iril umam bi akrami ahbabihi hamdan yastajlibu marghuba min ridaihi wa yasta'tiful mahzuna min 'ata'ihi wa yaj'aluna minasy syakirina li ni'maihi wal 'arifina awliya'ihi wa ala'ihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulihil mustafa wa nabiyihil mujtaba wa ala alihi wa itratihi tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimakumullah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa sama-sama hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kehadiran kita di tempat ini senantiasa mendapatkan ampunan, maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Saudara-saudara yang dirahmati sekalian, pada malam ini insyaallah kita akan membuka ta'lim dari kitab Tanbihul Ghafilin yang merupakan karangan dari Syekh Abu Laid As-Samarqandi, atau lebih dikenal dengan nama Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, yang pada kesempatan ini bab yang akan kita kaji adalah mengenai babu ma yurja min rahmatillahi ta'ala, yaitu bab mengenai apa-apa saja yang bisa diharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitabnya Syekh Abu Laid As-Samarqandi menyampaikan sanad hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 juz'a wa anzala ila al-ardi juz'a wahidan fihi yatarahamul khalqu hatta innal farasa la tarfa'u hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Rasulullah SAW berkata, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan rahmat mi'ata juz'in, 100 bagian.
Fa amsaka indahu tis'ana wa tis'ina juz'a. Kemudian Allah menahan di sisinya 99 bagian. Wa anzala ilal ardi juz'an wahidan, dan diturunkan ke dunia ini, ke bumi ini, satu bagian. Fabihi yatarahamul khalqu wahidan, fabihi yatarahamul khalqu. Dan apabila diturunkan satu bagian ke bumi ini, yatarahamul khalqu, maka berkasih sayanglah makhluk di bumi, hatta innal farasa, sehingga seekor kuda betina, farasa, la tarfa'u, akan mengangkat kakinya, hafiroha an waladiha, akan mengangkat hafiroha an waladiha, akan mengangkat kakinya dari anaknya, khosyata antusibahu, karena takut anaknya itu terkena musibah atau terinjak. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa Allah menurunkan 100 rahmat ke alam semesta ini. Untuk alam semesta ini Allah menurunkan 100 rahmat bagi alam semesta. Nah, tetapi Allah menahan 99. 99-nya ditahan oleh Allah, ya. Dan satu diturunkan ke bumi. Nah, dengan satu saja rahmat Allah diturunkan ke bumi, itu membuat, ya, makhluk di seluruh alam ini berkasih sayang dengan satu rahmat. Allah memiliki 100, ya, yang 99 ditahan, diturunkan satu rahmat. Dengan satu rahmat saja membuat seluruh alam ini, seluruh makhluk ini berkasih sayang. Seperti kasih sayangnya seorang kuda betina itu akan mengangkat kakinya apabila mau menginjak anaknya. Saking sayangnya tuh si anak sapi, ya, si anak kuda, si induk kuda. Saking sayangnya si induk kuda kepada anaknya sampai mau keinjak anaknya itu kakinya diangkat. Ya, sampai seperti itu diibaratkannya. Artinya cukup dengan satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi, maka semua makhluk di bumi ini berkasih sayang. Ayam sayang pada anaknya, anjing sayang pada anaknya, kuda pada anaknya, apalagi lah manusia, ya, saling berkasih sayang. Jadi bukan hanya manusia, seluruh binatang, hewan, pokoknya makhluk-makhluk Allah ciptakan di alam dunia ini, dengan satu rahmat itu membuat mereka kasih sayang. Luar biasa kasih rahmat Allah ini, luar biasa luasnya, dengan satu rahmat saja yang Allah turunkan. Sedangkan Allah masih memiliki 99 rahmat lagi yang Allah tahan, tidak turunkan, ya, tidak diturunkan. Nah, ini menunjukkan begitu mahal luasnya, ya, rahmat Allah ini, ya, mahal luasnya rahmat Allah ini. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman tentunya harus lebih memahami tentang kasih sayang Allah ini. Baru satu rahmat saja itu sudah membuat alam ini menjadi tenang, menjadi tentram, ya, menjadi saling berkasih sayang antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, ya. Kemudian dari Hasan, Rasulullah SAW juga bersabda seperti ini, Inna lillahi ta'ala mi'atar rahmatin ahbaqu minha rahmatan wahidatan ila ahli dunya fawasi'athum ila ajalihim wa inna allaha qabidu tilka rahmati yaumal qiyamah fayadummuha ila tis'ati wa tis'ina fayukmiluha mi'ata rahmatin li awliyaihi wa ahli ta'atihi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sabda Rasulullah, ya, bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki 100 rahmat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki mi'atar rahmatin ihbatu minha rahmatan wahidan, ya. Kemudian diberikanlah rahmatnya itu satu,
ila ahli dunia, kepada ahli dunia. Wa wasi'atum ila ajalihim, dan ini berterusan sampai mereka menemui ajal. Ya. Wa innallaha qabidu tilkar rahmati yaumal qiyamah, dan bahwasanya Allah itu memberlakukan rahmat ini sampai yaumil qiyamah. Terus rahmat Allah itu diberikan kepada manusia sampai ajalnya, dia diberikan rahmat terus oleh Allah. Terus diberikan rahmat. Ini bersifat umum, rahmat ini yang satu ini bersifat umum. Jadi yang satu rahmat diturunkan ini bersifat umum kepada seluruh makhluk, tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Sampai mereka menemui ajalnya, bahkan sampai kiamat Allah berikan yang satu rahmat ini. Tidak pilih kasih. Ya. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fayadummuha ila tis'ati wa tis'ina. Nah, kemudian dikumpulkanlah rahmat itu ila tis'ati wa tis'ina, dari yang 99. Nah, yang 99 kemudian rahmat itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayukmiluha, kemudian disempurnakanlah yang 99 tadi, ya. Mi'ata rahmatin, menjadi 100. Ya. Jadi yang 99 dikumpulkan, digabungkan dengan yang satu menjadi 100 rahmat. Bagi siapa nih? Nah, disempurnakannya menjadi 100 rahmat ini untuk siapa? Nah, berarti sempurna nih. Kalau yang tadi satu ini untuk semua makhluk, nah kemudian Allah kumpulkan yang 99 rahmatnya ini disatukan dengan rahmat yang satu tadi, diperuntukkan bagi siapa? Yaitu bagi li auliyaihi wa ahli ta'atihi. Yang 100 rahmat ini diperuntukkan bagi kekasih-kekasihnya, yaitu kekasih Allah, dan juga ahli ta'atihi, yaitu ahli-ahli yang taat kepada perintah Allah. Baru mendapat 100, ya. Baru mendapat 100 gitu. Qala al-faqih Abu Laith as-Samarqandi radhiyallahu anhu, qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah menjelaskan Nabi SAW berkaitan dengan ini, dengan sempurnanya rahmat yang menjadi 100 tadi. Dijelaskan lagi, lil mu'minina min rahmati liyahmadullahu ala ma akramahi. Nah, ini bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang mukmin yang taat. Jadi bagi orang-orang yang mukmin dengan rahmat tadi, itu bersyukurlah atau memujilah kepada Allah. Karena apa? Karena itu menunjukkan Allah telah memuliakan kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang taat tadi, dengan 100 rahmat. Ya. Jadi Allah sempurnakan rahmatnya kepada orang-orang yang taat, kepada aulia Allah, kepada orang-orang mukmin, ya, sebagai memuliakan kepada mereka. Dan kemudian bersyukurlah kamu semua kepada Allah, wa ya'malu amalan shalihan. Dengan apa bersyukurnya? Dengan mengerjakan amal saleh. Itu bukti syukurnya. Ya. Jadi itu bukti syukurnya. Mari yarju rahmata. Ini sebagai bentuk pengharapan untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah di sini, ya, memerintahkan kepada orang-orang mukmin bahwa kalian itu telah diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan yang 99 rahmat tadi. Jadi genaplah rahmat Allah diturunkan kepada orang-orang mukmin. Yang satu tadi adalah untuk semua, merata semua makhluk, tetapi untuk mukmin ditambahkan lagi yang 99. Maka Rasul mengatakan, sangat layaklah kalian semua untuk memuji Allah. Sangat pantaslah kalian untuk bersyukur kepada Allah atas genapnya rahmat menjadi 100 kali yang diperuntukkan bagi kalian semua. Ya. Nah, rahmat yang 100 ini sempurna dunia akhirat nanti. Ya. Kalau yang satu tadi hanya untuk dunia saja, untuk di dunia saja, dan itu berlaku untuk semua makhluk. Sementara untuk mukmin ditambahi lagi oleh Allah dengan 99 rahmatnya,
yang nanti 99 ini menggenapi rahmatnya itu fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Ya. Oleh karena itu memujilah kepada Allah, kemudian bersyukur dengan apa? Dengan melakukan amal soleh. Jadi bentuk syukur atau wujud syukur kita sebagai seorang mukmin yang telah diberikan rahmat yang begitu banyak oleh Allah itu adalah lakukan amal soleh. Lakukan amal soleh. Itu perintahnya. Ya, perintah dari Allah. Jika kamu mengharapkan rahmat dari Allah, jika kamu mengharapkan rahmat dari Allah, pujilah Allah, kemudian bersyukurlah kepada Allah dengan senantiasa melakukan amal soleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, lakukan amal soleh, banyak-banyaklah berbuat baik, atau jadilah orang yang baik di sisi Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Orang muhsin. Ya. Itu adalah kuncinya. Kemudian Allah juga berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya yaitu Allah, falyamal 'amalan shalihan, maka beramallah dengan amal yang saleh atau kerjakanlah amal saleh. Nah, jadi kita kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah dan menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan. Maka berbuatlah atau kerjakanlah amal saleh. Nah, itu kunci-kuncinya. Itu syarat-syaratnya apabila kita ingin dirahmati oleh Allah, digenapi rahmatnya oleh Allah. Bukan hanya satu bagian saja tadi. Karena syaratnya adalah bahwa yang 99 ini akan diberikan secara sempurna menjadi 100 kepada awliyaihi wa ta'atihi. Yaitu kekasih-kekasih Allah dan orang-orang yang taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Maka dia akan digenapi rahmatnya menjadi 100. Wa qala Allah Ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku, kata Allah, wasi'at kulla syai'in, itu meliputi segala sesuatu. Nah, ini. Jadi perlu difahami bahwa rahmat Allah ini, kata Allah, itu meliputi segala sesuatu. Berarti segala sesuatu, segala urusan, segala aspek kehidupan di alam semesta ini, itu tidak lepas daripada rahmat Allah. Berputarnya alam, berputarnya matahari, berputarnya bulan, bintang, siang dan malam, kehidupan, tumbuhnya pohon-pohonan dari dalam tanah, kemudian buah-buahannya dapat kita petik, dapat dinikmati. Bagaimana buah pepaya itu kemudian bisa berbuah manis, yang ini buah, yang ini berbuah asam, yang ini pahit dan sebagainya. Itu tidak lepas daripada rahmat Allah. Dengan satu rahmat tadi Allah jadikan semuanya itu seperti itu dengan beraneka macam ragam. Ya. Mahal masyaallah. Mahal luar biasa. Itu dari satu bagian. Belum lagi bagaimana Allah menciptakan jenis-jenis binatang yang berjuta-juta jumlahnya yang tidak bisa kita hitung. Termasuk di dalam kehidupan kita, tidak terlepas dari rahmat Allah. Seluruh aspek kehidupan kita, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, itu tidak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meliputi segala sesuatu, segala urusan, segala peristiwa, itu tidak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala lama nazalat hadhil ayah, jadi ketika turunnya ayat ini, ya, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, jadi ayat yang wa rahmati wasi'at kulla syai'in tadi, bahwa rahmatku meliputi segala sesuatu. Tatawila iblis alaihi la'natullah, maka berbanggalah iblis, ya, ceritanya ketika ayat itu turun, ya, ketika ayat itu turun, iblis bangga. Iblis bangga. Artinya kata iblis bahwa, ya, anna syai' minal asya'i, saya juga segala sesuatu, kata iblis, ya. Saya juga sesuatu dari segala sesuatu. Berarti kalau begitu saya juga berhak dong mendapatkan rahmat dari Allah, kata iblis. Iblis aja ngarep.
Iblis aja yang disebutnya laknatullah ngarep terhadap rahmat Allah. Masa kita yang mengaku beriman nggak mengharap rahmat Allah? Kan nggak masuk. Nggak masuk akal tentunya mengaku beriman tapi tidak mengharap rahmat Allah. Iblis aja ngarep. Ketika dikatakan bahwa warahmati wasi'a kulla syai'in, bahwa rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatu, iblis gak ngarep. Kalau begitu saya juga kan sesuatu dong, kata iblis. Sesuatu banget kata iblis. Berarti saya juga berhak mengharapkan rahmat Allah, kata iblis. Kan begitu. Iblis yang dilaknat mengharap. Begitu juga orang-orang Yahudi dan Nasrani juga begitu. Karena Allah ini meliputi segala sesuatu, kami juga orang Yahudi dan Nasrani kan ciptaan Allah, makhluk. Berarti berhak dong mengharap rahmat Allah. Semuanya berhak mengharap. Mereka mengharap. Iblis, Yahudi, Nasrani mengharap rahmat Allah. Lebih-lebihlah orang mukmin. Tetapi kemudian terbantahkanlah harapan-harapan mereka. Harapan iblis terbantahkan. Harapan Yahudi dan Nasrani terbantahkan. Harapan iblis terbantahkannya oleh apa? Karena di dalam kata Allah berikutnya itu dikatakan bahwa yang mengharap rahmat aku ini adalah yaitu orang-orang yang tidak menyekutukan aku, kemudian beriman dengan ayat-ayat aku. Kata Allah demikian syaratnya nih. Syaratnya yang berhak menghadapkan rahmat Allah itu adalah yang pertama, dia orang yang tidak menyekutukan aku. Orang-orang yang tidak menyekutukan aku, kemudian dia beriman dan membenarkan ayat-ayatku. Nah, ini ingat-ingat nih syaratnya orang yang berhak menghadapkan Allah. Nah, dengan turunnya ayat ini, iblis terputus dari rahmat Allah. Karena apa? Karena dia tidak beriman kepada ayat Allah. Dia tidak membenarkan perintah Allah. Ya buktinya ketika diperintahkan untuk hormat kepada Adam, sujud kepada Adam, dalam ayatnya itu iblis membantah. Ya, ketika disuruh sujud, iblis membantah. Tidak berarti kan dia tidak taat kepada tidak yakin kepada perintah Allah. Tidak taat kepada perintah Allah, tidak membenarkan perintah Allah. Maka terbantahkanlah harapan iblis, terputuslah harapan iblis. Ya, tidak bisa. Nah, kemudian Nasrani tadi juga saya beriman, ya, dan tidak menyekutukan Yahudi dan Nasrani. Dia mengatakan begitu. Tetapi turunlah ayat berikutnya. Ya. Orang-orang yang berharap rahmat Allah itu adalah orang-orang ya, yang beriman kepada ayat Allah dan membenarkan kemudian melaksanakan zakat. Ya. Nah, ketika sampai di sini, Yahudi dan Nasrani berat. Kami juga melaksanakan zakat, kami juga beriman kepada ayat-ayat, gitu kata Yahudi dan Nasrani. Tapi dilanjutkan di situ, ya, dilanjutkan di situ bahwa yaitu orang-orang yang mengikuti, ya, yattabi'un alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi dan membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penutupnya sudah. Jadi yang berhak mendapatkan rahmat Allah itu ditutup oleh orang yang mengikuti yattabi'una alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi, yakni alladzina yasma'una nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terputuslah Yahudi dan Nasrani dari rahmat Allah yang 99 tadi. Tidak mendapatkan. Kenapa? Karena mereka tidak mengimani Nabi Muhammad. Mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Jadi syaratnya nggak sampai, nggak dapat. Walaupun mereka mengaku beriman, tidak mensekutukan Allah, dia juga melaksanakan zakat. Ya memang zakat sudah ada di zaman dahulu itu, sebenarnya ada. Walaupun aturan zakatnya beda. Ya. Tentu saja maksudnya Yahudi Nasrani yang dulu, ya. Tetapi ketika mereka tidak mengimani setelah Nabi Muhammad turun, Yahudi Nasrani yang sekarang kan tidak mengimani, maka tertolaklah mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya.
wa baqiyat rahmatan lil mu'minina khassah. Jadi maka diperuntukkanlah rahmat ini bagi orang-orang mukmin secara khusus. Bagi orang mukmin secara khusus yang 99 tadi digenapkan menjadi 100, khusus ini bagi orang-orang mukmin, wal mukminah. Ya. Wal wajib ala kulli mu'minin ayyahmadallah ta'ala. Jadi wajiblah bagi orang-orang mukmin untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan yang diberikan oleh Allah dengan keimanan. Dengan keimanan yang ditanamkan ke dalam dada orang mukmin itu, sehingga mengikuti Nabi akhir zaman, Nabi yang ummi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berikan rahmat itu merupakan syarat terakhir. Jadi siapapun yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia terputus dari rahmat Allah yang 99. Nah, itu ya. Saudara-saudara sekalian, begitu istimewanya rahmat Allah ini bagi orang-orang mukmin, ya, bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang taat kepada Allah, begitu istimewanya rahmat ini. Karena rahmat ini diberikan bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat nanti. Perlu kita pahami bahwa perjalanan di akhirat ini jauh lebih panjang dibandingkan perjalanan di alam dunia. Sampai di padang mahsyar sendiri, itu kan luar biasa kengeriannya di padang mahsyar. Nah, disitulah bagi orang-orang mukmin turun rahmat Allah kepada mereka dengan tidak merasakan kepanasan dan sebagainya. Atau Allah naungi orang-orang yang beriman dengan rahmat Allah itu di padang mahsyar, yang pada saat itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Kama ruwiya an Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimallahu taala ilaihi annahu kana yaqul. Nah, di sini diriwayatkan dari Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimallahu taala. Yahya bin Mu'adz ini telah berkata, ini suatu kata-kata yang sangat indah sekali dari Yahya bin Mu'adz sebagai kalimat penutup di dalam kajian ini, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita dan juga perenungan bagi kita untuk lebih mempertebal keyakinan tentang rahmat Allah. Begitu indah kalimatnya ini. Ilahi qad anzalta ilaina rahmatan wahidatan wa akramtana bitilkar rahmati wa yal Islam. Ilahi wahai Tuhanku, qad anzalta ilaina, sungguh Engkau telah menurunkan kepada kami rahmatan wahidatan, satu rahmat, ya. Wa akramtana bitilkar rahmati, dan kami telah Engkau muliakan dengan rahmat itu, wahya Islam, yaitu dengan Islam. Nah, menjadi seorang Islam ini, menjadi seorang Muslim ini merupakan rahmat dari Allah. Ya. Bahkan kita beruntung, walaupun dikatakan Islam keturunan, orang tua kita Islam, kakek kita Islam, kemudian kita menjadi Islam, tapi inilah bagian rahmat Allah. Ini beruntung sekali, ya, beruntung sekali. Tanpa perjuangan yang keras kita sudah jadi Islam sejak lahir. Ini rahmat Allah. Ya. Makanya dikatakan di sini, ilahi wahai Tuhanku, ya, Engkau telah memuliakan kami dengan satu rahmat itu menjadi seorang Islam. Fa idza anzalta alaina mi'atar rahmatin, dan ketika Engkau turunkan kepada kami 100 rahmat. Nah, tadi dengan satu rahmat jadi Islam. Dengan satu rahmat kita dilahirkan menjadi seorang Muslim. Dengan satu rahmat. Tetapi kemudian Engkau telah menurunkan kepada kami 100 rahmat lagi, ya Allah. Fa kaifa la narju maghfiratika, maka bagaimana kami tidak mengharap ampunan-Mu? Masya Allah, ya. Bagaimana kami tidak mengharap ampunan-Mu? Ya. Begitu sahdunya kalimat ini. Jadi karena Allah menjanjikan bahwa 100 rahmat ini akan diberikan kepada orang-orang mukmin, maka bagaimana kami tidak mengharap ampunan-Mu, ya Allah? Ya. Kemudian berkata lagi itu Yahya bin Mu'adz, ilahi wahai Tuhanku, in kana sawabuka lil muti'in,
Dan seandainya engkau memberikan pahala kepada orang-orang yang taat, wa rahmatuka lil muznibin, dan rahmatmu kepada orang-orang berdosa. Rahmatmu kepada orang-orang berdosa. Fa inni wa in kuntu lastu muti'an, dan sungguh aku ini tidak termasuk orang-orang yang taat. Li'arju wasawabaka, dan tidak mengharap balasanmu atau ganjaranmu. Fa'ana minal mudhibin, dan saya ini termasuk orang yang berdosa. Fa'arju rahmataka, maka kami mengharapkan rahmatmu ya Allah. Jadi di sini sangat menyadari di sini Yahya bin Mu'adz ini bahwa saya ini bukan orang yang bersih, katakanlah begitu. Saya ini termasuk orang yang berdosa. Tetapi engkau tetap melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang berdosa. Maka walaupun kami tidak termasuk orang yang taat kepada engkau, dan kami ini adalah orang-orang yang berdosa, maka kami tetap mengharap rahmat-Mu ya Allah. Begitulah kira-kira. Dan ini merupakan inspirasi dan motivasi bagi kita bahwa kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya walaupun kita berdosa, walaupun kita tidak termasuk orang-orang yang taat, jangan berhenti mengharap rahmat Allah, terus mengharap rahmat Allah. Walaupun amal kita masih sedikit, ibadah kita masih sedikit, teruslah berharap rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah. Karena sesungguhnya kita bisa beribadah, kita bisa berilmu, semua itu karena rahmat Allah. Jadi ketika Allah menurunkan rahmatnya, maka dosa kita diampuni. Ketika Allah menurunkan rahmatnya, maka Allah hilangkan kebodohan kita. Dengan menurunkan rahmatnya, kita menjadi faham tentang sesuatu. Dengan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, maka kita bisa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisanya ibadah kita, bisanya taat kita kepada Allah itu karena rahmat Allah, bukan karena kita mampu. Itulah begitu tawadunya Yahya bin Mu'adz di sini menyampaikan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimat ini sangat indah. Mudah-mudahan dia juga menjadi renungan bagi kita, ya. Jadi dalam kalimat yang ketiganya dia mengatakan, Ilahi wahai Tuhanku, khalaqtal jannata, Engkau telah menjadikan surga. Wahai Tuhanku, Engkau telah menjadikan surga. Wa ja'altaha walimatan li awliyaika, dan menjadikan surga itu sebagai walimah bagi kekasih-kekasih-Mu. Wa ayastal kuffar minha, dan terputuslah orang-orang kafir dari surga itu, atau tidak mendapatkan bagian dari surga itu bagi orang-orang kafir. Wa khalaqta malaikataka ghairu muhtajin, dan Engkau menciptakan malaikat-malaikatmu yang mereka tidak membutuhkan surga itu. Malaikat memang tidak membutuhkan surga. Tidak membutuhkan surga. Orang kafir terputus tidak mendapatkan surga, malaikat tidak mendapatkan surga. Malaikat tidak membutuhkan surga. Wa khalaqta malaikataka ghairu muhtajina ilaiha wa anta mustaghnin anha, dan Engkau wahai Allah tidak membutuhkan surga. Lebih-lebih Allah tidak membutuhkan surga. Fa illam tu'tinal jannah faliman takunul jannah. Fa illam tu'tinal jannah, maka apabila kami tidak diberikan surga oleh Engkau ya Allah, faliman takunul jannah, maka untuk siapa surga itu? Masya Allah, ini kalimat luar biasa. Kalimat luar biasa ini, ya. Pengaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengharapan yang begitu besar. Walaupun dia menyadari bahwa di dalam dirinya banyak kekurangan, tidak sejajar dengan aulia ini, tidak sejajar dengan orang-orang yang taat, tetapi begitu besar harapannya kepada Allah.
Begitu besar harapannya kepada Allah untuk mendapatkan rahmat yang terbaik. Dengan kalimat penutupnya tadi, engkau telah menciptakan surga dan menjadikan surga ini sebagai walimah, sebagai hiburan, sebagai berita gembira bagi orang-orang yang dikasihinya. Kemudian orang kafir itu terputus, tidak mendapatkan surga. Malaikat tidak membutuhkan surga. Engkau juga ya Allah tidak membutuhkan surga. Lalu kalau kami tidak dikasih surga, untuk siapa surga itu? Masya Allah. Seperti itu kira-kira itu. Untuk siapa surga itu? Artinya, berikanlah juga kepada kami rahmatmu, surgamu, walaupun kami masih doif. Walaupun kami termasuk orang-orang doif, walaupun kami termasuk orang-orang yang banyak dosa, yang masih lemah iman, yang sedikit ibadahnya. Begitu tawadunya Yahya bin Mu'az, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu begitu besarnya rahmat Allah bagi orang-orang mukmin. Dan sekaligus ini menunjukkan agar kita semua yang faham tentang ini jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, jangan berhenti untuk memohon rahmat Allah. Dan sekali lagi dikatakan, rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu, zahir batin, dunia wal akhirah. Lengkap sudah rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Begitu besar dan kasih sayang Allah kepada orang-orang mukmin yang juga pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jaminan dari Allah, dan kita tidak boleh ragu sedikit pun terhadap janji-janji Allah. Demikianlah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi inspirasi, motivasi bagi kita untuk terus semangat mengabdi kepada Allah, terus semangat untuk melakukan amal soleh dan kebaikan bagi sesama dan bagi diri kita sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian dan pembacaan kitab ini. Dan hanya kepada Allah lah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.